Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puji Rahayu dengan NIM 23101162200005 dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tataran linguistik untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah linguistik umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Pada tataran linguistik ini ada fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Fonologi. Fonologi merupakan ilmu yang mempelajari bunyi. Di dalam fonologi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fonetik dan fonem. Fonetik merupakan cabang fonologi yang mempelajari bunyi tanpa mempertimbangkan makna. Nah, di dalam fonetik ini ada fonetik artikulatoris atau alat-alat ucap, ada vokal A, I, U, E, O, konsonan di luar dari huruf-huruf vokal, diftong atau vokal rangkap, dan klaster atau konsonan rangkap. Kemudian yang kedua adalah fonetik akustik, yaitu getaran-getaran udara yang dihasilkan. Kemudian ada fonetik auditoris, yaitu pendengaran. Kemudian ada fonemik. Fonemik yaitu bunyi yang berfungsi untuk membedakan kata. Misalnya pada huruf K dan H, pada kata baku dan bahu. Tentu saja baku dan bahu itu memiliki makna yang berbeda. Kemudian di dalam fonemik ini ada alofon, yaitu variasi bunyi berdasarkan posisi. Misalnya huruf I pada suku kata terbuka yaitu gigi, dan huruf I pada suku kata tertutup seperti simpan. Morfologi. Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari proses pembentukan kata. Satuan terbesar dari morfologi ini adalah kata, dan satuan terkecilnya adalah morfem. Pada morfem ini ada namanya morfem terikat dan morfem bebas. Nah, morfem terikat ini dia tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan morfem lainnya. Contohnya ada me dan ber. Dan dia membutuhkan morfem ditambahkan dengan lihat menjadi melihat. Kemudian yang ber pada kata ditambahkan morfem merenang menjadi berenang. Kemudian adapun morfem bebas tadi yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan morfem lainnya. Contohnya lihat, antar, jenguk, buat. Selanjutnya ada proses morfologis. Proses morfologis ini ada 3, yaitu afiksasi atau pengimbuhan. Nah, pada pengimbuhan ini ada yang namanya prefiks atau awalan, misalnya ber pada kata berenang. Kemudian ada infiks atau sisipan, misalnya em pada kata jari menjadi jemari. Kemudian sufiks yaitu akhiran an pada kata bantuan. Kemudian konfiks yaitu tidak dapat dipisahkan. Contoh katanya yaitu kehujanan. Kemudian clofix yaitu prosesnya bertahap, contohnya adalah persatuan. Kemudian ada pun reduplikasi atau pengulangan. Pengulangan ini ada ulang penuh, contohnya orang-orang. Kemudian ulang semu, contohnya adalah kura-kura. Ulang berubah bunyi, contohnya sayur-mayur. Ulang sebagian, contohnya pepohonan. Dan ulang berimbuhan, contohnya berlari-lari. Kemudian yang ketiga adalah komposisi atau pemajemukan. Rumusnya yaitu A ditambah B sama dengan AB. Contohnya A yaitu kepala, B sebagai batu sama dengan kepala batu atau keras kepala. Sintaksis. Sintaksis merupakan ilmu yang mempelajari tata bahasa. Struktur sintaksis terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi, meliputi subjek, predikat, objek, dan keterangan.
Dan yang kedua adalah struktur kategori, meliputi perba, nomina, adjektiva, dan adverbia. Dan yang ketiga adalah struktur peran, meliputi pelaku, penerima, penderita, aktif, dan pasif. Contohnya yaitu ayah melirik ibu tadi siang. Ayah sebagai subjek, melirik sebagai predikat, ibu sebagai objek, dan tadi siang sebagai keterangan. Dan pada struktur kategori, ayah sebagai nomina, melirik sebagai perba, ibu sebagai nomina, dan tadi siang sebagai adverbia. Dan pelaku, ayah sebagai pelaku, melirik sebagai aktif, ibu sebagai sasaran, dan tadi siang sebagai waktu. Satuan terkecil pada sintaksis adalah frasa, kemudian klausa, dan terakhir adalah kalimat. Frasa adalah gabungan dua kalimat atau lebih yang membentuk satu kesatuan yang bersifat non-predikatif. Contohnya ayam goreng. Kemudian ada klausa. Klausa adalah bagian dari kalimat yang berisi subjek dan predikat, tidak memiliki tanda baca. Misalnya, ibu memasak, tidak perlu diberi tanda titik, karena apabila diberi tanda baca seperti itu, maka akan menjadi kalimat, bukan klausa. Dan yang ketiga adalah kalimat. Kalimat ini bermacam-macam. Yang pertama ada kalimat inti atau dasar. Contohnya, ibu datang. Kemudian kalimat non-inti, yaitu contohnya ibu tidak datang. Kemudian kalimat tunggal, contohnya adalah ibu memasak sayur. Kalimat majemuk, yaitu contohnya ibu memasak sayur dan ayah mencuci mobil. Kemudian kalimat mayor itu subjek dan predikat. Contohnya saya sudah belajar. Kemudian kalimat minor itu berupa dialog. Misalnya, apa kamu sudah belajar? Belum. Kemudian ada pun kalimat perba atau kata kerja, saya membaca novel. Dan kalimat non perba, contohnya adalah wajahnya sangat cantik. Wacana. Dilihat dari segi struktural, wacana harus lebih dari satu kalimat. Sedangkan jika kita lihat dari segi fungsional, wacana bisa satu kalimat dan asalkan memiliki konsep yang utuh. Sedangkan jika dilihat dari struktural dan fungsional, ada dua hal yang dilihat dari struktur dan fungsi. Kemudian dalam wacana ini ada yang namanya kohesi dan koheren. Kohesi itu adalah penanda konkret dan wujudnya terlihat. Contohnya adalah konjungsi, repetisi, dan referensi. Dan yang kedua adalah koheren atau koherensi, di mana ini berbicara tentang makna dan wujudnya tidak terlihat. Ada pula jenis-jenis wacana. Wacana dilihat berdasarkan sarana penyampaian ini ada wacana lisan dan wacana tulis. Kemudian ada pula berdasarkan isi, yaitu ada fiksi dan non-fiksi. Dan jika wacana dilihat berdasarkan penutur, ada yang namanya dialog, itu dua orang atau lebih, monolog sendirian, dan polilog banyak orang. Dan wacana berdasarkan tujuan, ada narasi itu menceritakan, deskripsi itu pemaparan, eksplorasi pandangan, argumentasi itu pendapat, dan persuasi itu mengajak. Fungsi dari wacana ini adalah yang paling utama memberikan informasi, meyakinkan, menggambarkan, memaparkan, atau menceritakan suatu kejadian. Semantik. Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna bahasa. Pada semantik ini banyak sekali jenis-jenis maknanya, yaitu diantaranya adalah makna leksikal, itu adalah makna yang dimiliki tanpa konteks apapun. Contohnya adalah air dengan makna sejenis benda cair. Kemudian ada pun makna gramatikal, adalah makna harus ada jika sudah terjadi proses gramatikal. Contohnya bersepeda dengan makna mengendarai sepeda. Selanjutnya ada makna kontekstual, itu adalah makna dari sebuah leksem
atau kata yang berada dalam satu konteks. Contohnya, sebagai kepala sekolah, dia harus menegur murid itu. Selanjutnya ada makna referensial, itu adalah makna yang memiliki referensi. Contohnya adalah merah, gambar. Dan adapun makna non-referensial, itu adalah makna yang tidak mempunyai referen. Contohnya adalah dan, atau, karena. Adapun makna denotatif itu adalah makna asli. Contohnya adalah kurus, gemuk, kuda. Selanjutnya ada makna konotatif, itu adalah makna yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan kata. Contohnya adalah anjing. Nah, pada anjing ini itu diartikan sebagai hewan yang berkaki 4, tapi di dalam makna konotatif ini anjing itu bisa diartikan sebagai hewan yang haram, seperti babi juga yang dianggap sebagai haram, padahal babi adalah hewan yang berkaki 4. Selanjutnya ada makna konseptual, itu adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksmen terlepas dari konteks. Contohnya adalah kuda, itu diartikan sebagai binatang yang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Selanjutnya ada makna asosiatif, itu adalah makna yang memiliki hubungan dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Contohnya ada melati berasosiasi dengan suci. Kemudian ada merah berasosiasi sebagai jahat. Selanjutnya ada makna kata, adalah makna yang menjadi jelas kalau kata itu sudah berada dalam konteks kalimatnya. Contohnya adalah diagnosis. Selanjutnya ada makna istilah, itu adalah makna yang pasti. Contohnya adalah baru, sepatu, tali. Adapun makna idiom adalah makna yang tidak dapat diramalkan. Contohnya adalah meja hijau dengan makna pengadilan. Makna peribahasa, contohnya adalah tong kosong nyaring bunyinya dengan makna banyak bicara tapi tidak berilmu. Selain jenis makna tadi, ada juga nih relasi makna. Relasi makna ini meliputi sinonim, itu adalah kemiripan makna. Contohnya adalah benar dan betul. Kemudian ada pun antonim, itu adalah lawan kata, itu tinggi dan pendek contohnya. Yang ketiga adalah polisemi, adalah makna lebih dari satu. Misalnya adalah kepala. Kepala merujuk kepada organ tubuh, dan kepala juga bisa merujuk kepada suatu kepemimpinan atau ketua. Dan yang keempat adalah homonimi. Homonimi ini adalah bentuk kebetulan. Contohnya adalah pada kata pacar. Pacar bisa dimaknai sebagai seorang kekasih, namun pacar bisa dimaknai sebagai henna kuku. Kemudian adapun hiponimi adalah makna tercakup dalam makna ujaran yang lain. Misalnya merpati sebagai burung, tapi burung belum tentu merpati saja. Burung bisa merpati, bisa gagak, bisa elang, bisa pipit. Yang keenam adalah makna ambiguity, yaitu kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda. Contohnya, orang tua yang dimaknai sebagai orang yang sudah tua, tapi orang tua juga dimaknai sebagai bapak ibu kita. Selanjutnya yang ketujuh ada redundansi, itu berlebih-lebihan. Contohnya, bola itu ditendang oleh Ayu. Tidak akan berbeda makna dengan bola itu ditendang Ayu. Selanjutnya ada perubahan makna. Tadi jenis makna, relasi makna, dan yang ketiga adalah perubahan makna. Perubahan makna ini meliputi makna meluas, itu contohnya kepala yang tadi dimaknai bagian tubuh, tapi kepala juga dimaknai sebagai pemimpin. Kemudian makna menyempit, itu contohnya sarjana yang mulainya bermakna berilmu, tapi sarjana diperuntukkan untuk orang yang menempuh pendidikan tinggi. Kemudian perubahan total, contohnya ceramah yang dimaknai dengan cerewet, tapi sekarang ceramah menjadi pidato maknanya.
Dan yang keempat adalah penghalusan makna. Contoh korupsi dihaluskan menjadi penyalahgunaan jabatan. Pengasaran makna. Pengasaran makna ini contohnya adalah menjebloskan, mengganti kata memasukkan. Misalnya menjebloskan ke penjara. Jadi menjebloskan itu telah diganti, yang awalnya memasukkan diganti menjadi menjebloskan. Kemudian ada panca indera, contohnya adalah wajahnya manis sekali. Pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Di dalam pragmatik ini ada ruang lingkup. Ruang lingkup pragmatik meliputi dekis. Dekis ini yaitu hubungan antara kata yang digunakan di dalam tindak tutur dengan referen kata yang tidak tetap atau dapat berubah dan berpindah. Dekis ini terbagi menjadi beberapa, yaitu dekis persona, dekis tempat, dekis waktu, dekis wacana, dekis sosial, dekis sejati dan tidak sejati, dekis kinestetik, dan dekis simbolik. Selanjutnya ada praanggapan. Praanggapan adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Jenis praanggapannya ini ada praanggapan eksistensial, yaitu menunjukkan kepemilikan tetapi luas dari keberadaan atau eksistensi dari tuturan tersebut. Contohnya, ayah saya memiliki mobil sedan keluaran terbaru. Selanjutnya ada praanggapan faktual, yaitu muncul dari informasi yang disampaikan. Contohnya, Ayu tidak menyadari bahwa dirinya sedang sakit. Kemudian praanggapan non-faktual itu diasumsikan tidak benar. Contohnya, dia bermimpi menang lomba puisi. Selanjutnya ada praanggapan leksikal, yaitu makna dasar sebuah kata yang sesuai dengan kamus. Contohnya yaitu Budi berhenti bekerja. Selanjutnya ada praanggapan struktural, yaitu dinyatakan melalui tuturan yang strukturnya jelas. Siapa yang mengambil baju? Kemudian ada peranggapan kontrafaktual, itu adalah menghasilkan pemahaman yang berkebalikan. Andai aku kaya, pasti aku membeli rumah yang besar. Ruang lingkup selanjutnya adalah implikatur. Implikatur merupakan implikasi dari tuturan yang berupa simpulan dari suatu tuturan. Terbagi menjadi 3, yaitu percakapan, konvensional, dan berskala. Nah, percakapan ini ada percakapan umum dan percakapan khusus. Percakapan umum ini dapat dipahami tanpa konteks percakapan. Contohnya, saya harap kamu bawa coklat dan bunga. Sedangkan lawan bicara kita membalas, saya hanya membawa bunga. Itu berarti bahwa teman ini dipastikan tidak membawa coklat. Selanjutnya ada percakapan khusus, yaitu dapat dipahami setelah mengetahui konteks. Contohnya pada suatu perkumpulan ya, awas ada Doni, sembunyikan roti kalian. Nah, dapat diartikan bahwa Doni ini meminta roti nantinya. Selanjutnya ada implikatur konvensional, dapat dipahami dari makna suatu gramatik. Dapat dipahami dari makna satuan gramatikal. Contohnya adalah tarigan orang Batak tetapi tidak pandai bernyanyi. Berarti biasanya orang Batak itu pandai bernyanyi. Selanjutnya berskala, ini terkait dengan jumlah. Contohnya, saya sedang belajar ilmu bahasa beberapa berkas. Ruang lingkup selanjutnya adalah tindak tutur. Tindak tutur itu pengajaran kalimat untuk menyatukan agar suatu maksud dari pembicara diketahui pendengar. Tindak tutur ini terbagi menjadi 3, yaitu lokusi. Lokusi ini untuk menyampaikan sesuatu. Misalnya, kucing adalah binatang yang menyusui.
Selanjutnya ada ilokusi. Ilokusi itu adalah makna yang tersembunyi. Misalnya seorang ayah ya melihat anaknya, rambutmu sudah panjang. Dengan makna tersembunyinya yaitu sang ayah ini kagum kepada anaknya. Selanjutnya ada tindak tutur perlokusi. Perlokusi itu adalah menumbuhkan pengaruh kepada mitra tutur. Contohnya ya adalah rumahnya jauh. Ini ditujukan kepada seorang ketua agar ketua tersebut tidak memberikan tugas yang banyak nih kepada orang yang rumahnya jauh, seperti itu. Baiklah, itu tadi tentang tataran-tataran linguistik yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan juga bisa menjadi ilmu baru bagi yang baru tahu. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.